penuh semangat, mengajar kita tanpa lelah, mendidik anak bangsa. Harapan kita di kota Padang, oh di kota Padang. Langkah tegak, penuh semangat, maju terus, takkan mundur, berburu penggerak. Inspirasi kita menggapai bintang, bersama kita. Langkah tegap, penuh semangat, maju terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sore Bu Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Bu Ika bagaimana dengan Bu Ika? Alhamdulillah juga dalam kondisi terbaik. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dapat beraktivitas dengan semangat ya Bu Wira. Amin, amin. Sepertinya Ibu agak kurang semangat hari ini. Apakah Bu Wira ada masalah? Adakah yang ingin Bu Wira bicarakan? Iya Bu Ika. Saya pengen ngobrol nih sama Bu Ika tentang murid-murid. Boleh Bu? Oh, tentu boleh Ibu. Eh, Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu Wira? Begini Bu Ika, saya sebenarnya bingung dengan peserta didik saya, yang mana peserta didik saya ini sangat pasif pada proses pembelajaran. Padahal saya sudah eh, sa- padahal saya sudah mencoba metode pembelajaran yang beragam agar peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh, kalau boleh, sekarang coba Ibu ceritakan yang sedang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya memiliki masalah dengan proses pembelajaran saya, karena adanya anak-anak yang kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Meskipun mode pembelajaran yang beragam yang sudah saya terapkan, saya merasa prihatin dan sedih karena dengan keadaan ini, kenapa anak-anak juga tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari persoalan ini. Bagaimana menurut Bu Ika? Eh, dari yang saya tangkap dari permasalahan Bu Wira, yaitu masih adanya anak yang kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, meski Bu Wira sudah menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Begitukah Bu Wira? Iya, betul sekali Bu Ika. Karena menurut saya penting bagi perkembangan anak tersebut ke depannya. Saya juga ingin tahu apa faktor yang menyebabkan siswa tersebut pasif di kelas dan bagaimana kondisi siswa tersebut dalam melakukan proses pembelajaran di rumah. Dari persoalan yang sedang Ibu hadapin ini, apakah Ibu memiliki rencana untuk dilakukan dalam membantu siswa tersebut agar lebih aktif di kelas? Dan menurut rencana Bu Wira dalam berkoordinasi dengan orang tua murid Ibu bagaimana? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya. Saya juga berencana akan melakukan kunjungan rumah siswa tersebut untuk mencari tahu sebenarnya apa yang membuat siswa tersebut sering tidak terlihat dan tidak bersemangat selama pembelajaran. Oh, benar sekali, Bu. Untuk membuat peserta didik tersebut aktif, kita memang harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kita tidak bisa salah langkah dalam mencari solusi dalam menghadapi siswa yang tidak aktif tersebut. Salah satunya mungkin bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan rumah, sehingga kita tahu bagaimana kondisi siswa tersebut dengan lingkungannya, karena secara tidak langsung lingkungan juga akan mempengaruhi gaya belajar siswa di sekolah. Iya benar Bu Ika. Terus bagaimana dengan kunjungan rumah ini kalau seandainya nanti ternyata orang tua siswa tersebut sibuk dan memang tidak memiliki waktu untuk anaknya karena dia harus memenuhi kebutuhan ekonomi rumahnya. Kira-kira bagaimana nanti Bu Wira menanggapinya?
Mungkin saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tua siswa tersebut. Baik Bu Wira. Jadi apa yang Bu Wira bisa dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang didapatkan yaitu saya berpikir ketika pembelajaran kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak, itu tidaklah cukup. Seharusnya kita juga memperhatikan kondisi anak saat proses pembelajaran tersebut. Jadi anak akan merasa nyaman dan senang saat mengikuti pembelajaran, hingga apa yang disampaikan guru dapat diserap oleh anak dengan baik. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk rencananya dalam membantu siswa tersebut? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua siswa. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Benar sekali Bu Wira. Kita perlu berkolaborasi dengan menjalankan kolaborasi, semua yang berat pasti akan akan terasa ringan. Iya, betul sekali Bu Ika. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Wira. Saya juga berharap dapat mendengarkan cerita Bu Wira kalau sudah melakukan kegiatan yang Ibu Wira rencanakan ini. Kira-kira kapan ya akan dilaksanakan Bu Wira? Insya Allah saya akan melakukan minggu depan, Bu. Minggu depan. Oke Bu Wira, saya tunggu hasilnya. Setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi, dengan melakukan praktek pendekatan kepada siswa dan parenting, serta melakukan refleksi. Luar biasa sekali Bu Wira. Terima kasih atas berbaginya dan sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi ini. Sama-sama Bu Ika sudah menemani ngobrol dan curhat saya tentang peserta didik yang saya alami di sekolah. Sama-sama Bu Wira, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Bu Ika. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya Pagi hari juga ini? Bu Ira. Alhamdulillah baik seperti yang terlihat Bu. Terima kasih sudah bertanya Ibu. Apa yang bisa dibantu pada hari ini Bu? Begini Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Ibu. Nah, baik. Kalau begitu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya udah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi sepertinya belum ada yang benar-benar efektif Ibu. Kalau begitu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, untuk itu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, Ibu, supaya teman-temannya yang lain tidak terganggu saat pembelajarannya lagi berlangsung. Baiklah Bu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pembelajaran, Ibu. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa.
Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Oh, baik, Ibu. Saya akan mencoba seperti yang Ibu katakan. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan semacam pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya, Ibu, saya akan melakukannya. Bagaimana Bu Ika? Apakah Bu Ika sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Ika lakukan? Iya, Ibu, saya sudah memiliki gambaran dan rencana dalam melakukan metode pembelajaran terbaru. Baiklah baiklah. Baiklah Bu, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Terima kasih, Bu Wira. Saya akan melakukannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap langkah yang kau tempuh, ada jalan berliku yang menghadang. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, kita jalani hidup penuh arti. Setiap hari adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dengan hati yang penuh semangat, kita hadapi semua tantangan. Kuatkan langkah